Pagi hari ini kita hadir di sini untuk menjadi saksi peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudara Nathan Hari dan Yemima Amitai. Sebelum kita memulai kebaktian ini, kami mohon dengan hormat agar handphone, ponsel dimatikan nada deringnya. Kita akan memulai kebaktian ini. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Ibadah pernikahan yang penuh sukacita ini kiranya berlangsung di dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah persekutuan, yang menyatukan seluruh cinta kasih insani ke dalam rangkulan kesetiaan ilahi. Amin. Damai sejahtera Allah bersamamu. Dan bersama. Silakan duduk.
Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Nathan dan Yemima yang saya kasihi, kita berkumpul dengan kegembiraan dan sukacita yang datangnya dari Allah. Sebab Tuhan sendirilah yang sudah mempertemukan dan menyatukan kedua anaknya, Nathan dan Yemima, di dalam cinta kasih-Nya. Dan mereka berdua pada hari ini menegaskan komitmen mereka, janji mereka untuk menjadi pasangan suami dan istri di dalam takut akan Tuhan. Oleh karena itu, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan dengan firman ini biarlah Nathan, Yemima, dan kita semua dapat sungguh memaknai hidup perkawinan kita masing-masing, hidup kita sebagai orang Kristen, untuk berpedoman pada iman, harap, dan kasih. Dan teristimewa cinta kasih Allah yang suci itu. Mari kita puji nama Tuhan. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Mari saudaraku kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, sucilah Engkau, kuduslah namamu, dan kami ingin mempersembahkan seluruh hidup kami, pekerjaan kami, pernikahan, keluarga kami, dan teristimewa hati kami hanya kepada Tuhan. Di hari yang gembira ini bersama dengan Yemima dan Nathan, kami datang kepada Tuhan memohon berkat dan peneguhan-Mu bagi kedua anakmu Nathan dan Yemima yang hari ini mengambil janji setia mereka di hadapan Tuhan. Engkau yang akan memberkati mereka, bukan hanya untuk hari ini, hari istimewa ini, tapi biarlah setiap hari menjadi hari-hari istimewa, sebab mereka menjalaninya di dalam cinta kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan. Oleh karena itu berfirmanlah Tuhan, agar firman-Mu ini yang akan kami baca ini boleh memberi bekal
Sukacita bagi Nathan dan Yemima mengarungi bahtera pernikahan mereka. Bersabdalah, sebab kami semua sahabat-sahabatmu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nathan dan Yemima, saudara yang terkasih, keluarga yang berbahagia, saya akan membacakan dua bagian firman Tuhan yang diambil dari yang pertama 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketiga, yang terdapat juga di dalam buku liturgi kita. Dan yang kedua diambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. Bagian yang pertama 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Yang kedua, 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia mereka yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Jemaat yang terkasih, saudara yang berbahagia, khususnya Nathan dan Yemima, beberapa pasangan muda memiliki pengalaman sangat spesial menikah di masa pandemi yang penuh dengan kemurungan ini. Dan hari ini Nathan dan Yemima punya pengalaman spesial itu. Sebagian menjalaninya dengan kekecewaan karena tidak dapat memiliki sebuah pernikahan atau acara perkawinan yang meriah seindah yang mereka impikan sejak lama. Saya pernah melayani satu pasangan yang si calon istrinya seorang perempuan muda yang bahkan sudah mendesain dekorasi gereja dan ruangan pesta pada saat dia masih duduk di bangku SMP. Dia sudah memimpikan pernikahan semacam apa yang dia mau miliki. Gak soal dengan siapa dia menikah. Tetapi sebagian yang lain justru bersyukur karena harus menjalani pernikahan di masa seperti ini karena tidak banyak orang yang memiliki pengalaman yang sangat unik semacam ini. Ditambah juga irit karena tidak harus mengundang banyak sekali orang. Saya ingat ketika saya dengan istri menikah tahun 1995 ada sekitar 2.500-3.000 orang yang datang dan luar biasa puyeng dan memusingkan. Dan itu semua kemudian menutupi seluruh kegembiraan yang kami alami. Nah, saya tidak tahu Nathan dan Yemima merasakan yang mana. Yang kecewakah atau yang justru mensyukurinya. Tetapi saya mau katakan pada hari ini yaitu bahwa pernikahan Kristen entah di masa normal atau di masa pandemi semacam ini tetaplah sebuah pernikahan yang makna hakikinya sama. Sebab apa yang membuatnya bermakna bukanlah seberapa meriah dia dilakukan. Apa yang membuatnya bermakna bukanlah seberapa banyak orang datang. Yang membuatnya bermakna setepatnya adalah karena kehadiran Allah yang berkenan memberkati dan meneguhkan janji setia kalian berdua. That's all that matters. Maka pandemi ini justru bisa menjadi sebuah batu uji yang penting buat Nathan dan Yemima sebab kalian berdua ditantang untuk berani memutuskan bukan hanya apa yang penting tetapi juga apa yang terpenting. Yang paling penting dari banyak hal yang penting.
Dan keputusan kalian berdua bukan hanya menyangkut peristiwa pernikahan atau wedding hari ini, tetapi juga di sepanjang perkawinan Anda berdua. Marriage. Sebab a good wedding doesn't guarantee a successful and happy marriage. Nathan dan Yemima setuju dengan itu? A good wedding does not guarantee a successful marriage. Sebab perkawinan adalah sebuah perjalanan berdua dan kelak semoga bertiga, berempat, atau berapapun anak, mantu, dan cucu yang Allah anugerahkan. Dan itu sebuah perjalanan yang sangat panjang. Sebuah maraton. Bukan sebuah lari sprint 100 meter. Yang dijalani dengan penuh excitement, dengan penuh antusiasme. Tetapi kemudian hanya jarak pendek. Tidak, dia sebuah maraton yang meletihkan, melelahkan. Maka dibutuhkan sebuah komitmen, ketangguhan, ketekunan, kesetiaan, ketabahan. Nah, 4 kata ini secara ketangguhan, ketekunan, kesetiaan, ketabahan. Di dalam bahasa Yunani yang dipakai oleh Alkitab disebut dengan kata hupomone. Hupomone. Yang di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-3 disebut dengan kata ketekunan. Nah, kan tetapi sebelum kita merenungkan makna hupomone atau ketekunan ini, saya ingin memperlihatkan kesamaan dari 2 ayat atau 2 bagian Alkitab yang kenapa saya bacakan bersama-sama. 1 Tesalonika pasal yang ke-3 dan 1 Korintus 13 ayat 13. Setepatnya di dalam 2 ayat ini secara ada 3 kata penting yang sama-sama muncul. Sekalipun urutannya berbeda. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 yang sebagian besar dari kita menghafalnya, tinggal 3 hal ini, iman, harap, dan cinta kasih. Yang di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga, dipakai dan muncul juga dengan urutan berbeda. Yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Pistis, elpis, dan agape. Dan di dalam tradisi Kristen ketiganya sering disebut sebagai 3 golden graces. 3 anugerah emas. Kenapa anugerah dan kenapa emas? Sebab iman, harap, dan kasih itu pertama-tama bukanlah usaha kita untuk beriman, untuk berpengharapan, untuk mengasihi. Tetapi dia semata-mata adalah anugerah Allah yang memampukan kita untuk beriman, berpengharapan, dan mengasihi. Nah, apa yang menarik di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 ini, yaitu bahwa Paulus melihat bahwa di tengah kerumitan hidup ini, di tengah kompleksitas hidup ini, lihatlah apa yang terpenting. Artinya yang lain bisa hilang, tapi 3 hal ini pegang baik-baik. Dan dia mengatakan apa? Tinggal ketiga hal ini. Artinya 3 anugerah emas inilah yang terpenting dari yang penting. Yang lain boleh hilang atau pudar atau melemah. Tubuh boleh menua, harta boleh hilang. Tetapi 3 hal ini jangan pernah hilang dalam hidup kita. Termasuk dalam pernikahan kalian berdua. Sebab di dalam 3 hal inilah ditemukan kunci kebahagiaan. Di dunia ini banyak orang memakai ukuran kebahagiaan pernikahan yang berbeda-beda. Ada yang berkata health and wealth, kesehatan dan kekayaan. Dan iman Kristen menolak dua-duanya sebagai ukuran kebahagiaan. Bahwa kalau kita healthy and wealthy, kita melihat itu dan menghayati itu sebagai anugerah Tuhan, kita tidak menolaknya.
Tetapi jangan pernah jadikan wealth and health itu sebagai ukuran yang terpenting. Itu sebabnya nanti Nathan dan Yemima akan mengucapkan janji mereka berdua masing-masing, bahwa kalian akan tetap setia pada waktu kelimpahan maupun kekurangan. Pada waktu sehat maupun sakit. Dan itu mengatakan bahwa kami tidak ingin menjadikan health and wealth sebagai ukuran penting kami. Apalagi ada kebudayaan lain di Indonesia yang memakai 3 ukuran, Bapak Ibu Saudara, Hamoraon, Hagabeon, dan Hasangapon. Kekayaan, keturunan, kehormatan, dan kalau Anda dapatkan 3 ini, wah, hidup Anda bahagia katanya. Dan saya mau katakan ketiganya mungkin penting, tetapi bukan yang terpenting. Sebab yang terpenting adalah iman, kasih, dan pengharapan itu. Nah, celakanya banyak orang tua Kristen yang menasihati anak mereka, "Hei, kamu kalau cari pasangan yang seiman dan yang penting kalian saling mencintai." 2 dari 3 ukuran penting itulah yang ditonjolkan, iman dan kasih. Tetapi dimensi yang ketiga yaitu pengharapan jarang disebutkan. Maka tidak heran jika banyak pernikahan, bahkan pernikahan Kristiani yang dimulai dengan iman, mereka seiman, dan cinta kasih yang berkobar-kobar, tetapi kemudian kandas di tengah jalan. Sebab tidak ada elemen yang ketiga ini, yaitu pengharapan. Yang diwarnai dengan ketekunan, ketabahan, hupomone itu. Dan itu sebabnya ayat yang pertama saya sebut tadi 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga menjadi begitu spesial. Sebab Paulus mencantumkan iman, Paulus mencantumkan kasih, Paulus mencantumkan pengharapan, tetapi dengan satu kata tambahan yaitu apa? Ketekunan pengharapanmu. Your passion of hope. Dengan kata lain, hupomone atau ketekunan itu dilekatkan pada pengharapan. Hupomone atau ketekunan, saya percaya adalah apa yang membuat iman dan kasih yang berkobar di awal pernikahan akan terus terjaga sampai kelak. Dan bukan hanya terjaga tetapi juga flourish, mekar, berkembang. Sampai maut memisahkan kalian berdua. Hupomone atau ketekunan membuat 2 orang yang menikah dalam iman dan kasih berani menjalani pernikahan yang terjal maupun landai, berbatu maupun mulus, penuh kegembiraan atau sesekali diwarnai kesedihan. Sebab fokus mereka ada pada Yesus Kristus. Dan itu sebabnya Paulus berkata, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah, saudara yang terkasih, Nathan dan Yemima, kalian berdua memulai hari pertama pernikahan kalian dengan ujian pandemi ini. Kalian dipaksa untuk mengorbankan apa yang kalian inginkan tapi tidak bisa kalian dapatkan. Pernikahan kalian harus berlangsung dengan sangat sederhana, dibatasi dengan prokes yang ketat. Sampai kalian berdua tidak dapat melihat wajah langsung orang yang Anda kasihi. Tetapi saya bersama dengan majelis jemaat, bahkan seluruh jemaat GKI Pondok Indah memuji kesungguhan kalian berdua. Hari ini kalian menunjukkan bibit hupomone, bibit ketekunan, pengharapan yang sehat. Dan semoga bibit itu mekar, subur, dan segar. Sampai kelak semoga kalian punya waktu untuk menengok ke belakang. Mengenang 22 Mei 2021. Ketika dunia berada di dalam kemurungan berkepanjangan. Kalian mengatakan janji untuk setia.
Ketika pasangan lain memiliki pernikahan yang meriah di masa pra-pandemi, kalian mengalami pernikahan yang sederhana, namun kiranya justru makin bermakna. Sebab wedding tidak sama dengan marriage. A good wedding doesn't guarantee a successful marriage. Sebab kalian berdua sangat memahami betul kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa sebuah perkawinan yang berbahagia tergantung pada anugerah Allah. Yang membuat kalian mencinta, beriman, berpengharapan dalam ketekunan. Selamat menanti tahun-tahun ke depan. Dan pada titik itu kalian berdua melihat ke belakang 22 Mei 2021. Dan kalian akan bersyukur untuk pernikahan yang spesial ini. Tuhan memberkati. Amin. Saat hening untuk kita semua. Saudara Nathan Hari dan Yemima Amitai, saudara berdua telah memohon agar pernikahan saudara diteguhkan dan diberkati di Jemaat GKI Pondok Indah ini. Dan dalam kebaktian ini saya akan melangsungkan pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah saudara berdua dan disaksikan oleh Tuhan dan jemaat di tempat ini. Dan ketahuilah bahwa pernikahan adalah salah satu tahap penting dalam kehidupan manusia yang harus kita hargai di hadapan Tuhan dan manusia. Di hadapan Tuhan karena pernikahan merupakan satu rencana Allah. Di hadapan manusia karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Oleh karena itu walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan sesama. Kita semua teristimewa Nathan dan Yemima perlu menyadari hal ini dan kita memohon berkat Tuhan atas pernikahan Nathan dan Yemima. Pernikahan Kristiani bertujuan untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Serta membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, serta bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Oleh karena itu dengarkanlah firman Tuhan, hendaklah sebagai suami dan istri. Saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur dan saling mendukung. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suami. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pun suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Maka kiranya Tuhan yang mengawali perjalanan hidup pernikahan saudara berjanji. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Dan kelak jika Tuhan mengaruniai kepada saudara berdua anak atau anak-anak, didiklah dia atau mereka secara Kristiani. Oleh karena itu mari jemaat Tuhan kita bersatu di dalam doa membawa kedua anak sahabat dan kekasih kita Nathan dan Yemima. Ya Allah yang penuh dengan anugerah, yang dengan setia senantiasa mengasihi kami. Nathan, Hari dan Yemima Amitai datang untuk memohon berkat-Mu. Maka curahkanlah Roh-Mu yang kudus atas mereka berdua. Supaya dengan cinta kasih yang teguh mereka dapat memenuhi janji-janji mereka pada hari ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Nathan dan Yemima untuk bangkit berdiri dan berhadapan.
Maka sekarang ucapkanlah janji saudara satu kepada yang lain dengan bersalaman. Yemima Amitai, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Dan Yemima, ucapkanlah janji setiamu. Nathan Hari, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kesusahan, pada waktu sehat maupun sakit, dan akan tetap setia merawatmu sampai kematian memisahkan kita. Dengan tetap berjabatan, saya akan meneguhkan janji secara berdua. Nathan Hari dan Yemima Amitai, sebagai hamba Yesus Kristus, aku meneguhkan pernikahan saudara berdua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Amin. Saya mengundang Nathan dan Yemima untuk berlutut. Setelah saya memberikan berkat bagi perkawinan mereka berdua, saya mengundang jemaat nanti untuk berdiri dan menyanyikan puja-puji doksologi kita kepada Allah. Nathan Hari dan Yemima Amitai, kiranya Allah yang Maha Pemurah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah-limpah dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri di dalam kasih setia, ibadah, dan kesucian. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, saat ini mereka berdua akan mengekspresikan cinta mereka satu kepada yang lain dengan beberapa simbol iman dan cinta mereka. Mereka akan menyematkan cincin ke jari manis tangan kanan istri dan suami mereka, dan mereka akan mengungkapkan janji setia mereka. Nathan, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan istrimu dan ungkapkanlah isi hatimu. Yemima, kamu cantik banget hari ini. Sorry.
Nggak ada yang nyangka kita bisa sampai di titik ini. Banyak ups and downs dari awal sampai menyiapkan pernikahan ini. Tapi setiap hari I am more sure and sure that you are the right person that I want to spend the rest of my life with. Karena itu, kenakanlah cincin ini. Kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Yemima, kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suamimu dan ungkapkanlah isi hatimu. Nathan, thank you buat semuanya. Terima kasih buat effort, kesabaran, dan kasih sayang yang sudah diberikan selama ini. Dan aku juga percaya bahwa kamu adalah orang yang tepat buat aku. Dan aku selalu bersyukur untuk itu, karena kita bisa berdiri di sini hari ini bersama. Dan Nathan Hari, kenakan aku berikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Dan walaupun mereka tetap harus memakai masker, tapi mereka ingin mengekspresikan bahwa di hadapan Allah sudah tidak ada lagi yang menghalangi mereka sebagai suami dan istri. Dan Nathan, bukalah cadar dari istrimu ini. Biasanya setelah ini boleh saling mencium, tapi susah. Anda boleh memeluk istrimu. Mari kita sambut pasangan yang baru ini. Nathan Hari dan Yemima Amitai, masyarakat telah mengakui secara berdua sebagai suami dan istri yang sah. Pernikahan secara berdua telah diteguhkan dan diberkati oleh Allah dengan dipersaksikan oleh jemaatnya di tempat ini. Maka berlakukanlah firman Allah dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi dunia semesta ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan, terimalah kedua saudara ini sebagai keluarga baru di tengah-tengah kita. Dukunglah mereka terus di dalam doa dan cinta kasih saudara kepada mereka berdua. Dan saya mengundang Nathan dan Yemima untuk menandatangani surat pernikahan. Di atas foto jadi kenal. Dan sebagai sebuah keluarga baru yang sungguh mencintai Tuhan, mereka berkomitmen untuk selalu mendasarkan hidup mereka pada firman Tuhan. Penatua Nurdin akan memberikan kepada mereka Alkitab, sulung mereka sebagai suami dan istri. Sebab manusia tidak hanya hidup oleh roti, tapi oleh firman yang keluar dari mulut Tuhan. Silakan dulu. Sebab itu,
Jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa membawa persembahan kita dan syafaat kita. Tuhan, terimalah persembahan kami dan teristimewa persembahan hati dan hidup kami. Kuduskanlah agar mempermuliakan Dikau dan memberkati sebanyak mungkin orang di sekitar hidup kami. Secara istimewa kami membawa kedua anak-Mu yang sungguh saling mencintai, Nathan dan Yemima. Kiranya Tuhan yang sudah meneguhkan janji setia mereka, memberikan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar mereka berkomitmen dengan janji itu. Bukan hanya dalam mimpi menjalani masa depan yang panjang, tetapi juga dalam kesehari-harian yang tampak remeh dan sepele. Penuh dengan tugas yang kadang membosankan, penuh dengan persoalan yang begitu getir. Tapi izinkanlah kedua anak-Mu untuk menemukan kegembiraan dan sukacita hanya di dalam Engkau saja. Dan ketika mereka pada saatnya Tuhan karuniai anak atau anak-anak, Tuhan limpahkanlah hikmat kepada kedua anak-Mu, agar mereka dapat menjadi orang tua yang baik, agar mereka boleh meneladan orang tua mereka, dan bahkan dari teladan Kristus sendiri. Hingga pada akhirnya anak atau anak-anak yang lahir dari keluarga ini dapat bertumbuh, berkembang, menjadi pribadi-pribadi yang mencintai kedua orang tuanya, mencintai sesama mereka, dan terlebih lagi mencintai Dikau ya Allah. Berkatilah Nathan dan Yemima dalam tugas mereka setiap hari, karir yang mereka tapaki, agar dengan penuh kegembiraan menjalani pekerjaan mereka sebagai tanda pemeliharaan Allah dalam hidup mereka. Dan mereka bahkan mempermuliakan Allah melalui pekerjaan mereka. Tatkala badai menghantam rumah tangga mereka, lindungilah mereka. Tatkala kegembiraan melimpahi keluarga ini, jangan biarkan mereka lupa pada Dikau ya Allah. Tatkala konflik berusaha mencabik keluarga mereka, Roh-Mu yang kudus mengikat cinta kasih mereka bahkan lebih erat lagi. Kami bersyukur juga melalui pernikahan ini kedua keluarga besar boleh dipersatukan. Dan kami berdoa biarlah kekuatan cinta kasih Allah yang boleh terus mempererat dan makin mempererat persaudaraan dari kedua keluarga besar ini. Ya Allah, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Dan sebagaimana yang dipersaksikan oleh kedua anak-Mu, bahwa bahkan sampai hari ini mereka harus menjalani ups and downs dalam hidup relasi mereka. Tapi jika sampai saat ini mereka bertahan, bahkan mereka berani memasuki pernikahan berdua, itu semata-mata karena anugerah-Mu ya Allah. Teruslah bersama mereka, dan biarlah mereka terus bersama dengan Engkau. Diam di dalam Putra-Mu Yesus Kristus.
yang di dalam namanya kami berdoa dengan sehati. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan mari kita akhiri ibadah kita dengan memuji nama Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku penuh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Maka undurlah dari ibadah ini, namun majulah memasuki masa depan dengan cinta kasih Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah menganugerahi kalian untuk setiap badai hidup sebuah pelangi, untuk setiap tangisan sebuah senyuman, untuk setiap jalan buntu sebuah janji, untuk setiap masalah yang ada dalam hidup seorang kekasih dan sahabat yang setia, untuk setiap keluhan sebuah kidung nan indah, untuk setiap doa sebuah jawaban. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu terkasih, atas nama Jemaat GKI Pondok Indah, kami mengucapkan terima kasih untuk keberadaan Bapak, Ibu, dan Saudara dalam kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan yang baru saja berlangsung. Ada beberapa acara pada
pagi hari ini. Yang pertama yaitu sambutan dari Majelis Jemaat GKI Pondok Indah yang akan disampaikan oleh Penatua Nurdin. Dipersilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga besar Ibu Melani Harjito Hutajulu bersama keluarga besar dari Jemima. Tentu yang teristimewa untuk Bapak Nathan Hari Hutajulu bersama Nyonya. Selamat pagi. Atas nama majelis dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini untuk tetap menjaga protokol kesehatan, karena itu adalah aturan yang memang sedang diterapkan khususnya di gereja Kristen Indonesia Pondok Indah. Banyak hal mungkin yang membuat kita terbatas, tapi itulah yang harus kita lalui sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada keselamatan bersama. Nathan dan Jemima, pernikahan bukanlah akhir dari sebuah kisah cinta kalian, tapi justru bermulanya sebuah kisah cinta yang akan terasa indah ketika kita menempatkannya Tuhan menjadi panduan. Seperti apa yang disampaikan Pendeta Yoas tadi, bahwa pengharapan adalah kata yang sangat penting yang tidak boleh lupa dari dua yang lain. Untuk itu, ibarat kalian nanti berada di sebuah segitiga sama kaki, tempatkanlah Tuhan di ujungnya, sehingga kalian berdua akan berusaha untuk mendekatkan diri kalian kepada Tuhan. Maka dengan otomatis kalian akan saling mendekat satu sama lain. Nathan dan Jemima, Anda berdua memulai dengan sebuah kata cinta. Entah beberapa tahun yang lalu, saya kurang tahu. Kemudian Anda berdua bertanya saat itu apakah Anda akan berakhir dengan sebuah pernikahan ini. Nathan dan Jemima tidak tahu. Orang-orang terdekat, orang tua pun tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Untuk itu, serahkanlah pengharapan kalian kepada Dia. Karena Dia yang tahu apa yang akan terjadi untuk kalian. Dan mintalah Dia untuk menjadi penolong dan pelindung kalian di dalam menjalani bahtera kehidupan. Dimanapun Anda berada nanti berdua, setelah pemberkatan ini, jadikanlah Tuhan sebagai panduan jalan Anda berdua. Pada akhirnya, kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga besar Ibu Melani Harjito Hutajulu bersama keluarga besar dari Jemima atas pernikahan kedua putra-putri. Tuhan memberkati seluruh keluarga besar yang saat ini sedang berbahagia. Khusus untuk Nathan dan Jemima, dicintai secara mendalam oleh seseorang akan memberimu kekuatan. Tapi mencintai seseorang secara mendalam akan memberikanmu keberanian. Tuhan memberkati. Sambutan berikutnya dari wakil dari kedua mempelai. Dipersilahkan. Salam dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, baru saja kita mengikuti prosesi pernikahan anak-anak kita. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Luhut Parulian. Saya adalah adik kandung dari almarhum Abang Nathan yang sudah pergi mendahului kita pada tahun 2017. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini
izinkan saya atas nama keluarga besar menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta terima kasih kepada Pendeta Yowas Adi Prasetya yang sudah memberikan peneguhan pernikahan secara Kristiani kepada anak-anak kami, Nathan Hari dan Yemima Amitai. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat GKI Pondok Indah, serta para penatua dan para pelayan ibadah di GKI Pondok Indah, juga pada para keluarga besar yang bisa hadir pada acara pemberkatan ini, dan juga saudara-saudara yang masih tidak bisa hadir namun mengikuti melalui live streaming, termasuk terhadap Bapak dan Ibu sekalian. Biarlah acara ini bisa berlangsung dengan baik dan segala kekurangan yang ada pada acara ini, pada kesempatan ini juga saya mohon maaf. Demikian sedikit patah dua kata dari kami. Sekian dan terima kasih. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan pengambilan foto bersama. Di sini ada 3 kali pengambilan sesi foto. Yang pertama, mempelai bersama dengan pendeta. Dipersilakan para petugasnya. Yang kedua, masih tetap Pak Yowas bersama dengan penatua. Silakan Pak Nurdin. Yang ketiga bersama dengan kedua orang tua dari Nathan dan Yemima. Bapak Ibu yang terkasih, acara demi acara sudah kita lalui. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami mohon dengan sangat bahwa setelah acara ini selesai untuk mengosongkan gedung gereja ini karena sebentar lagi akan disterilkan. Mungkin untuk foto bersama dengan keluarga yang lain kami kasih waktu
5 atau sampai 10 menit. Dipersilakan untuk foto bersama dengan keluarga yang lain. Terima kasih.